Mendengar perkataan Windy, Tracy merasa sedikit tersentuh. Sekarang dia sudah mengingat banyak hal, tetapi masih ada beberapa detail yang tak bisa dia ingat. Windy adalah satu-satunya temannya dulu, kira-kira tahu lebih banyak kejadian detail di masa lalu, maka barulah dia bisa berkonflik seperti ini dengan orang keluarga Wellens. Tok tok tok. Pada saat ini terdengar suara ketukan pintu dari luar. Naomi datang untuk melaporkan sesuatu. Paul segera berkata, "Tracy, aku tidak mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Kamu sungguh membiarkan uang ini dipegang olehku." "Iya, Paman, simpanlah," Tracy berkata sambil tersenyum. "Jika pabrik perlu mengembangkan bisnis dan investasi, Paman boleh menggunakannya kapanpun. Anggap saja aku membeli saham." "Baiklah, aku akan mencatatnya di pembukuan." Paul berpikir dengan sangat menyeluruh. "Baik," Tracy mengangguk. "Aku akan menyuruh orang untuk mengantar kalian." "Kak Tracy," tiba-tiba Windy memberanikan diri untuk berkata, "Aku ingin tinggal di sini." "Hah?" Tracy tertegun. "2 tahun yang lalu, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Hatiku pun terus merasa bersalah. Jika dulu aku pergi bersamamu dan Bibi Juni, mungkin saja tidak akan terjadi apa-apa pada Bibi Juni. Mungkin tidak bisa melakukan apapun. Setidaknya aku masih bisa membantu melapor polisi." Membicarakan hal ini, Windy merasa sangat bersalah. Dia pun berkata dengan emosional, "Aku tahu sekarang kakak sangat berkuasa. Mungkin aku tidak bisa memberikan bantuan besar, namun setidaknya aku bisa membantu menjaga anak-anak. Ada orang sendiri di sisimu lebih baik daripada orang luar." Mendengar perkataan ini, Tracy merasa sangat tersentuh. Saat itu dia sungguh tidak salah menilai teman. "Dia sudah membicarakan masalah ini berkali-kali denganku," Paul berkata dengan pelan. "Sebenarnya sekarang dia bekerja dengan baik di pabrik, tapi dia masih terus memikirkanmu. Berada di sisiku sangat berbahaya." Tracy sedikit ragu. "Tidak apa-apa, aku tidak takut." Windy memukul dadanya sambil berkata, "Lagi pula, ibuku sudah tiada. Sekarang aku seorang diri. Asalkan bisa melakukan sesuatu untukmu, aku sudah merasa gembira." "Hah? Bibi sudah tiada? Apa yang terjadi?" Tracy buru-buru bertanya. "Akhir tahun lalu, dia meninggal karena penyakitnya." Membicarakan hal ini, Windy malah tidak begitu sedih. "Sebenarnya dia sudah berbaring di ranjang karena penyakitnya selama bertahun-tahun. Sudah sangat menderita. Kemudian dia sadarkan diri dan menemaniku selama beberapa waktu. Itu merupakan kebaikan Tuhan. Saat dia pergi, dia sangat damai. Dia juga berpesan padaku agar jangan melupakan kebaikan Kak Tracy, dan kelak harus membalas kebaikanmu jika ada kesempatan. Bagaimanapun juga, saat itu kakak yang membantuku mencari dokter untuk mengobati ibuku. Setiap kali aku mengalami masalah, kakak yang selalu membantuku." Tracy memeluk Windy lalu menepuk-nepuk punggungnya sambil berbicara, "Baik, jika kamu bersedia tinggal di sisiku, maka tinggallah. Mulai saat ini, rumahku juga adalah rumahmu." "Terima kasih, Kak." Windy sangat terharu hingga suaranya tercekat. "Kalau begitu, aku bisa tenang." Paul merasa sangat terharu. "Kalian harus menjaga diri dengan baik." "Tenang saja." Setelah mengantar, Paul, Tracy membawa Windy untuk bertemu dengan tabib Benson dan Amanda. Kedua teman saling bertemu. Mereka pun berpelukan dengan bersemangat. Windy dan Amanda pernah saling mengenal melalui Tracy. Begitu bertemu, kedua orang itu seperti kawan lama dan segera menjadi sahabat. Kemudian setelah Tracy mengalami masalah, Windy dan Amanda terus berkomunikasi.
Hartono bisa menemukan tabib Hansen dengan lancar bisa berkat petunjuk yang diberikan oleh Windy. Namun saat itu Windy memberikan petunjuk pada Paul. Dia mengira orang Tracy sedang mencari tabib Hansen. Intinya segalanya adalah pengaturan yang terbaik. Tracy mengenalkan Windy kepada pengarah pengawal terdekatnya dan pelayan wanita di rumah, sekaligus berpesan pada mereka bahwa Windy adalah saudarinya, maka kelak harus menjaganya dengan baik. Semua orang memanggil Windy dengan hormat, yaitu memanggilnya dengan Nona Windy. Wajah Windy pun memerah, merasa sedikit tidak terbiasa. Kebetulan Carla sudah bangun dari tidur siangnya. Amanda pun mengajak Windy untuk bertemu dengan Carla. Setelah mengurus segalanya, Tracy mulai menjalani pengobatan hari ini. Dia sedang berendam di tong berisi obat herbal, serta ada banyak jarum perak tertancap di tubuhnya. Pada saat ini Naomi datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. "Nona Tracy, saya baru saja memeriksa bahwa Devina bersembunyi di rumah Tuan Besar." "Apa kamu bilang?" Saat mendengar hal ini, Tracy sedikit terbawa emosi. Bagian tubuhnya yang tertancap jarum perak sekira menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Darah berwarna merah gelap pun perlahan-lahan mengalir keluar. "Saat sedang menjalani akupuntur, tidak boleh emosi," Tabib Hansen buru-buru berseru. "Jika ada masalah, nanti baru dibicarakan lagi. Keluarlah dulu." Baik, maaf." Naomi keluar dengan panik. "Kak Tracy, kamu jangan memendam emosi. Jika ada masalah, dibicarakan lagi setelah pengobatan selesai." Amanda buru-buru menenangkan. "Tadi begitu kamu emosi, jarum pun menusuk ke dalam. Sekarang sangat sakit kan?" "Masih baik-baik saja." Tracy sudah sangat kesakitan hingga tidak bisa berbicara, namun dia tetap menggetakkan gigi dan berkata dengan bersusah payah, "Amanda, beritahu Naomi untuk bersiap-siap dan tunggu aku." "Kak Tracy, cepat pergi." Awalnya Amanda ingin menasihati Tracy, tetapi Tracy terlihat sangat panik. Dia takut Tracy emosi lagi, maka dia pun hanya bisa pergi menyampaikan pesan itu. Awalnya Naomi berdiri di depan pintu sambil menunggu perintah. Sekarang mendengar pesan yang disampaikan oleh Amanda, dia pun segera merespon. "Baik, Nona Tracy, tenang saja. Saya akan melaksanakannya." "Semua orang, dengarkan perintah. Siapkan mobil dan senjata. Setelah Nona Tracy selesai menjalani pengobatan, kita akan berangkat." "Baik." Tiba-tiba terjadi kejadian sebesar ini. Semua orang yang ada di rumah menjadi sangat panik. Bibi Riana sangat panik. Dia pun buru-buru berlari ke kamar dan berniat menelpon. Naomi mengikutinya dengan cepat dan segera merebut ponselnya, lalu berkata dengan hormat, "Bibi Riana, Nona Tracy sangat menghormatimu. Kami pun tidak berani tak bersikap hormat padamu. Tapi apabila kamu mau melakukan hal yang bersalah terhadap Nona Tracy, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan." Bukan. Bibi Riana buru-buru menjelaskan. "Aku tidak pernah berpikir mau mengkhianati Nona Tracy. Aku hanya Sudah bicara panjang lebar, Bibi Riana tetap tidak bisa bicara dengan jelas. Dia pun hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Mereka adalah satu keluarga. Aku tidak berharap mereka berkonflik karena kesalahpahaman ini." "Aku juga berharap ini adalah salah paham." Naomi mengernyit. "Bibi Riana, maaf." Dia menoleh dan berpesan pada pengawal lain, "Awasi mereka, jangan biarkan mereka menghubungi orang luar." Baik. Para pengawal segera mengawasi pelayan dari keluarga Wellens, tidak membiarkan mereka menelpon. Di dalam ruang pengobatan, melihat pergerakan di luar, Dixon menjadi sedikit tegang saat sedang menyeduh teh. Tangannya terus gemetar. "Lakukanlah tugasmu dengan tenang, tidak perlu takut."
Tabib Hansen berpesan dengan nada datar. Apa Nona Tracy mau bertarung dengan Presiden Daniel? Dixon sedikit tidak mengerti. Pagi ini masih baik-baik saja. Kenapa sekarang malah seperti mau berperang? Jangan ikut campur. Kita hanyalah tabib. Tabib Hansen mencicipi teh dengan tenang, tidak berencana untuk mencampuri keputusan yang dibuat oleh Tracy. Baik, Dixon tidak berani bicara lagi. Tracy berendam di dalam tong obat itu dengan sekujur tubuh yang gemetar karena rasa sakit. Mengingat segala perbuatan keluarga Wellens, hatinya terasa semakin sakit. Demi anak-anak dia berulang kali memaafkan keluarga Wellens, namun keluarga Wellens tetap tidak merasa bersalah, tidak menyesali segala perbuatan mereka dan meminta maaf. Sebaliknya malah semakin kelewat batas, serta terus-menerus melakukan tindakan keterlaluan hingga menginjak batas terakhirnya. Tenangkan diri, jalani pengobatan dengan baik. Di ruang sebelah Tabib Hansen seperti merasakan sesuatu, maka dia pun berkata dengan suara rendah, tidak peduli apapun yang mau kamu lakukan, tetap harus punya sebuah tubuh yang sehat. Jika kebencian memasuki tubuh, kamu tidak akan bisa membuang racun di tubuhmu, malah akan membuat racun kembali masuk. Coba kamu pikirkan sendiri, mana keputusan yang benar. Mendengar perkataan ini, Tracy memejamkan matanya, berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masalah balas dendam untuk sementara. Sekarang dia harus menenangkan diri dan menjalani pengobatan dengan baik. Tadi hanya emosi sesaat, sekarang dia sudah merasakan rasa sakit perlahan-lahan menyebar di seluruh tubuh. Di dalam otaknya dia berulang kali menasihati dirinya sendiri, Tracy, tenang, tenang. Jangan marah demi pria brengsek itu. Jangan merasa sakit hati demi keluarga yang tak punya perasaan dan egois itu. Sungguh tidak layak. Keluarga Moore sudah bersiaga dan siap berangkat kapanpun. Di Villa Taman Oriental, Devina sangat emosi hingga mengamuk setelah melihat berita dari ruang bawah tanah. Binatang itu tidak disangka berani bersikap seperti ini padaku. Nona Devina, jangan marah. Sanjaya menasihati dengan suara rendah. Tuan muda juga dipojokkan oleh Nona hingga tidak ada jalan lain. Jika tidak berbuat seperti itu, grup Skywheel, bahkan seluruh grup Wellens akan mengalami masalah. Seharusnya dia menekan opini publik dulu, lalu melawan grup Moore. Devina sangat emosi. Orang-orang yang tidak punya kemampuanlah yang menodongkan pistol ke arah orang sendiri. Bukankah kamu yang terlebih dulu menodongkan pistol ke arahnya? Terdengar suara orang tua yang masih penuh dengan wibawa. Devina sedikit gentar. Dia menoleh dan melihat ayahnya yang sudah lanjut usia. Dalam hati dia merasa sedikit panik. Dengan kaki yang sedikit pincang, bawahan Tuan Besar Kiki mendorong Tuan Besar ke ruang bawah tanah. Dia menatap Devina sekilas dengan tatapan kebencian, lalu segera menundukkan kepala. Ayah, aku tidak pernah berpikir mau bertarung dengan Daniel. Dia yang lebih dahulu menyinggungku. Devina menjelaskan dengan suara pelan. Saat itu, jika bukan karena dia yang terlebih dahulu mengganggu Billy, aku juga tidak akan mengganggunya. Jangan mencari alasan lagi. Apa kamu sungguh menganggap ayah bodoh? Tuan Besar berkata dengan dingin. Meskipun Daniel tidak akur denganmu, tapi dia dan Billy adalah saudara. Meskipun dia berbuat sesuatu terhadap Billy, itu hanyalah perkelahian kecil. Namun kamu malah membuat masalah tahap yang lebih parah. Bukankah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan? Awalnya Devina masih ingin berdalih, tetapi melihat tatapan tajam ayahnya, dia pun menyerah. Dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia ini. Segala pemikirannya tidak akan bisa lepas dari pandangan ayahnya. Terlalu banyak membela diri hanya akan terlihat palsu.
Namun meskipun dia melakukan kejahatan besar yang tak terampuni, ayahnya tetap akan menyelamatkannya. Ini namanya hubungan darah. Kamu sendiri yang tidak bisa berbisnis dengan baik, menghabiskan semua harta kekayaan, dan tidak mau berpikir untuk mengelolanya, tapi malah selalu ingin merebut hak waris keponakan sendiri. Apa ini adalah hal yang patut dilakukan oleh seorang bibi? Tuan Besar berseru dengan perasaan kecewa terhadap putrinya. Jika bukan karena ayah pilih kasih dan memberikan 90% harta kekayaan padanya, apa aku akan menjadi seperti ini? Devina tidak terima. Bisnisku tidak berjalan dengan baik karena modal tidak cukup, bukan karena kemampuanku. Masalah sudah seperti ini, kamu masih mencari alasan untuk dirimu sendiri. Tuan Besar benar-benar emosi. Dia pun mengayunkan tongkatnya untuk memukul kaki Devina. Modal yang ayah berikan pada Daniel tidak seimbang denganmu, tapi dia bisa mendirikan grup Skywheel dengan kemampuannya sendiri. Saat ini dia juga mengelola grup Wildlands dengan sangat baik. Dia membuat pencapaian terlebih dahulu dan melewati ujian, barulah ayah memilihnya menjadi pewaris. Tentu saja ayah berkata seperti itu. Devina bergumam tak terima. Aku tidak percaya. Tanpa ada bantuan dari ayah, dia seorang bocah kecil bisa membangun bisnis sebesar itu. Kamu sungguh bodoh. Tuan Besar hampir mati kesal. Dia menyadari bahwa sekarang membicarakan logika dengan Devina sama saja seperti bermain kecapi untuk kerbau. Devina sama sekali tidak bisa berintrospeksi, juga tidak bisa mengoreksi kesalahan. Pantas saja hidupnya bisa menjadi seperti ini. Semua itu ada hal yang sudah berlalu. Kita bicarakan masalah sekarang saja. Devina mengalihkan pembicaraan lalu berkata dengan cemas, Ayah juga sudah lihat bahwa Daniel bersekongkol dengan keluarga Moore untuk menyudutkanku. Mereka ingin membunuhku. Ayah harus menolongku. Ayah sudah mengatur sebuah tempat persembunyian di Averyland untukmu. Kamu bersembunyilah di sana dulu. Setelah masalah sudah lewat, ayah akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke tempat lain. Averyland? Begitu mendengarnya, Devina langsung mengamuk. Aku tidak mau pergi ke Averyland, ayah. Aku tidak bisa tahan tinggal di tempat semacam itu. Karena tahu kamu tidak akan sanggup tinggal di sana, barulah orang lain tidak akan mencari sampai ke sana. Tuan Besar memutuskan tanpa ragu berdasarkan kekuasaan keluarga Moore. Mereka pasti bisa menemukanmu dimanapun kamu bersembunyi. Apalagi sekarang pihak kepolisian juga sedang mencarimu. Bukankah ini perbuatan Daniel, si bocah sialan itu? Membicarakan hal ini, Devina kembali emosi. Tidak disangka dia mengeluarkanku dari grup Wildlands, menarik sahamku, bahkan memecat Billy. Masih ada lagi, dia juga menyerahkan semua bukti kejahatanku pada polisi. Dia sungguh ingin mendesakku sampai mati. Jika kamu tidak melakukan semua kejahatan itu, siapa yang bisa mendesakmu sampai mati? Tuan Besar melemparkan setumpuk koran ke wajah Devina sambil berseru dengan marah. Coba kamu lihat sendiri, apa saja yang telah kamu perbuat. Apakah kamu masih pantas menyandang nama keluarga Wildlands? Kamu sungguh membuat malu nama keluarga Wildlands. Siapa yang memaksaku hingga menjadi seperti ini? Bukankah itu ayah? Sekarang Devina sudah berusia 60 tahun, tetapi Tuan Besar masih memarahinya di depan begitu banyak orang, sungguh membuatnya malu dan hatinya semakin dipenuhi kebencian. Kamu sungguh tidak tertolong lagi. Tuan Besar sangat emosi hingga penyakit jantungnya hampir kambuh lagi. Jika tahu seperti ini, tidak seharusnya ayah menolongmu. Biarkan kamu mati saja. Apa ayah menolongku? Akulah yang kehabisan jalan keluar. Maka pergi mencari ayah. Devina berkata dengan marah. Apa sekarang ayah ingin menyerahkanku kepada cucu ayah itu?
atau langsung menyerahkanku kepada wanita bermarga Mor itu agar mereka langsung menghabisinku. Kamu... Sudahlah, Nona Devina. Sanjaya sungguh tidak ingin membuat Tuan Besar emosi lagi, maka dia buru-buru menengahi. Pesawat kita sudah siap, berencana keluar dari kota Bunaken dengan berpura-pura menuju Maple. Nanti dalam perjalanan, pesawat akan mengantar Nona ke Afriland. Tuan Besar sudah berumur, kesehatan tidak terlalu baik, namun demi Nona, dia masih bersusah payah seperti ini. Nona harus memahami kesungguhan hati dan jerih payahnya. Mendengar perkataan ini, Devina terdiam. Masalah sudah seperti ini, ayahnya adalah satu-satunya tali penyelamat baginya. Jika dia bahkan menghilangkan tali penyelamat ini, maka sungguh tidak akan ada jalan lain. Terima kasih, Ayah. Akhirnya Devina melembutkan nada bicaranya. Aku akan mendengarkan, Ayah. Bersiap, berangkat. Tuan Besar membuat sebuah gerakan. Baik, Sanjaya segera mengatur. Nona Devina, Nona harus bersusah sebentar. Sanjaya menyuruh orang untuk menandani Devina, lalu memasukkannya ke dalam koper yang sangat besar, kemudian memasukkan koper ke dalam bagasi dan rombongan mobil pun perlahan-lahan pergi. Di dalam mobil, melihat pemandangan hujan di luar, raut wajah Sanjaya sangat tegang. Dirinya yang selalu tenang saat ini merasa sangat khawatir. Tidak perlu tegang, Tuan Besar menenangkan. Tidak ada orang yang berani memeriksa mobilku. Tuan Besar, Sanjaya tak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika Tuan Daniel tahu, takutnya dia sungguh akan memutus hubungan keluarga dengan Anda. Anda berbuat seperti ini, apakah sungguh tidak menyesal? Aku tahu perbuatanku ini salah. Tuan Besar tak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Seumur hidup ini, karena sifat keras kepalaku, aku sudah melakukan sangat banyak kesalahan. Namun, aku hanya bisa lanjut melakukan kesalahan. Kamu tidak memiliki anak, maka kamu tidak tahu penderitaan orang tua yang mengantar kepergian anaknya. Waktu itu saat David dan Cindy mengalami kecelakaan, aku benar-benar bahkan berniat untuk mati. Sekarang aku hanya tersisa Devina putriku ini. Meskipun dia melakukan hal sejahat apapun, aku tetap ingin menyelamatkan nyawanya. Namun aku sudah mengaturnya dengan baik. Jika tidak membiarkannya melakukan kejahatan lagi. Tuan Besar tidak melanjutkan perkataannya lagi. Sebelumnya, Tuan Besar memberitahu Devina bahwa dia akan mengantarnya ke Afriland dulu dan kelak akan mencari cara untuk menyuruh orang menjemputnya. Sebenarnya itu hanya untuk membohonginya. Dia berencana membiarkan Devina tinggal di Afriland seumur hidup. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Biarkan dia menjalani kehidupan primitif di sana, merasakan penderitaan dunia yang sesungguhnya. Dengan begitu, mungkin dia pun bisa pelan-pelan mengerti betapa berharganya hidup. Sanjaya tidak tahu apa yang harus dikatakan, hanya bisa menghela nafas. Melihat hujan di luar semakin lama semakin besar, Tuan Besar juga menjadi sedikit tenang. Dia hanya berharap bisa cepat sampai di bandara agar tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan karena waktu tertunda lama. Karena itu dia berpesan pada sopir, "Menyetirlah lebih cepat." Baik. Awalnya mengira segalanya akan berjalan dengan lancar, tetapi tidak disangka baru sampai di depan gerbang Villa Taman Oriental, rombongan mobilnya sudah dicegat oleh mobil Daniel. Tuan Besar, harus bagaimana? Sanjaya sangat panik. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya Daniel mengetahui sesuatu.